Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Herman Zambek. Kali ini saya akan membahas tentang Isra Mi'raj. Di mana Isra Mi'raj berasal dari bahasa Arab yang artinya Isra adalah perjalanan dan Mi'raj adalah tangga kedudukan. Di mana dalam perjalanan Rasul bahwa disebutkan Rasul naik ke langit ketujuh. Langit ketujuh itu sebetulnya ada di dalam diri kita. Langit ketujuh itu sebetulnya di dalam diri kita yang paling dalam dan di luar diri kita yang paling luar. Di dalam diri kita yang paling dalam ada 7 tingkatan. 1 adalah nafsu amaroh atau nafsu benda. 2 adalah nafsu lawamah atau nafsu tumbuhan. 3 adalah nafsu sufiyah atau nafsu hewan. 4 adalah nafsu mutmainnah atau nafsu jasmani. Dan kelima adalah ruh ruhani. Ini yang oleh orang Jawa disebut papat kalima pancer atau orang Sunda menyebutnya 4 kalima pancer. Dan keenam adalah ruh rahmani. Dan ketujuh adalah ruh rabbani. 7 ini adalah di dalam diri kita sendiri. Yang di dalam diri disebut 7 lapis bumi. Dan di luar diri atau di langit disebut 7 lapis langit. Dan ini adalah yang disebutkan sab'as samawat wal ar. Bukan dalam arti bahwa langitnya berlapis-lapis, tapi daya dan makom yang ada dalam diri kita yang berlapis-lapis, memiliki tingkatan. Dalam tingkatan syariat, itu paling hanya mampu sampai kepada nafsu mutmainnah, yaitu nafsu jasmani. Maka ada seruan dalam ayat syariat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki mardiyah padhulil jannati. Hei orang-orang yang berada dalam nafsul mutmainnah, masuklah ke dalam surgaku, yaitu ruh ruhani. Ini belum sampai kepada surga, ini baru masih berada di daya-daya benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Nafsu mutmainnah ini belum sampai kepada yang disebut jiwa yang tenang. Tapi terjemahannya di situ mengatakan nafsu mutmainnah ini jiwa yang tenang. Padahal sesungguhnya nafsu mutmainnah masih nafsu, belum sampai kepada jannah, belum sampai kepada ruhani. Kembali ke konten awal, perjalanan Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu perjalanan berhari-hari. Sampai di sana Rasul sholat Isya dan tertidur. Lalu kelima sahabat Rasul menyaksikan bahwa tubuh Rasul bercahaya, mengeluarkan cahayanya. Dan dari dadanya keluar tihang cahaya yang menyembur ke langit. Artinya perjalanan Rasul menuju ke langit ketujuh itu bukan dengan fisik. Karena dengan fisik itu tidak mungkin. Tubuh ini akan membentur dengan kubah. Tubuh ini akan membentur dan lebur melewati atmosfer. Karena Rasul bisa melakukan Mi'raj ke langit ketujuh itu dengan jiwanya. Dengan nur yang ada di dalam dirinya, bibarokatin. Nurnya inilah yang akan kembali kepada Allah. Nur Muhammad inilah yang mampu menembus atmosfer bahkan masuk ke dalam matahari. Yang di luarnya adalah api, ternyata di dalamnya adalah air. Dan ada lubang cahaya yang menuju ke galaksi yang tanpa batas ruang dan waktu. Dan ketika Rasul bertemu dengan Allah, bertemunya dengan Allah bukan seperti saya bertemu dengan manusia lain. Bertemunya dengan Allah adalah menyatu, tauhid, ahad. Dan disitulah Rasul mendapatkan wahyu untuk melaksanakan apa yang disebut dengan sholat. Sholat adalah bahasa Arab yang arti dalam bahasa Indonesia adalah
hubungan, yang arti dalam bahasa Indonesianya adalah hubungan. Seperti saya yang sedang berkomunikasi dengan Anda lewat video YouTube ini adalah sholat. Tapi sholat ini adalah sholaturahmi, yaitu sholat hubungan antara manusia dengan manusia. Sholat hubungan dengan Allah adalah ketika manusia itu makrifat. Artinya dia harus mi'raj dulu, bertemu dengan Allah, menyatu dengan Allah, tauhid atau ahad. Itulah sholat yang sesungguhnya. Walau bagaimanapun, sebelum Rasul mi'raj, sebelum Rasul mendapatkan wahyu dan mendapat perintah sholat, kebiasaan yang biasa dilakukan oleh umat Islam yang disebut ritual telah ada sejak dulu sebelum Ibrahim lahir. Bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada. Saat itu, karena di ayatnya dijelaskan li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlata sita'i wassoif pal ya'budu robba hadal bait. Menghadap Baitullah yang ada di Mekah itu adalah kebiasaan orang-orang musyrik Quraisy. Sementara sholatnya Nabi Muhammad selalu berada di dalam Gua Hiro. Dan tidak ada yang menyaksikannya kecuali dirinya dan Allah. Dan hubungan antara dirinya dan Allah itu hanya akan diketahui oleh dirinya dan Allah. Bahkan Rasul disebutkan sholat daimun, yaitu sholat yang setiap detik, yang setiap waktu terhubung dengan Allah. Yaitu hati, pikiran, dan nafsunya diserahkan kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan sholat daimun, sholat yang selalu berserah diri kepada Allah. Jadi bukan yang dimaksud sholat ritual. Karena sholat ritual itu sudah ada sebelum Ibrahim lahir, bahkan sebelum Nabi Muhammad lahir sudah ada sejak dahulu. Karena syariat yang sesungguhnya harus dari ma'rifat dulu, harus dari mi'raj dulu, barulah kita turun menjadi syariat yang benar. Bukan sholat untuk mi'raj, tapi mi'raj, maka dia berhak untuk sholat. Dan sholatnya akan benar. Ini pun adalah sholat. Ini adalah sholaturahmi. Inilah Isra Mi'raj yang saya sampaikan malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.